Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, pemirsa. Pada kesempatan kali ini, dalam episode yang keempat, melanjutkan dari episode yang ketiga, maka kita telah kedatangan narasumber, yaitu nenek kita, Nek Samsiruddin, Ya. seorang pemerhati sejarah, khususnya sejarah Melayu Rau. Oke, Nek. Ya. Dalam episode yang keempat ini, karena di episode yang ketiga tadi masih belum jelas, untuk itu penjelasannya di episode yang keempat ini. Langsung saja, Nek, kami persilakan. Akibat serangan dari Raja Kola ke Kerajaan Kedah, karena Raja Kedah melarang kapal-kapal orang Tamil yang berlayar di Selat Melaka. Tersebab karena orang-orang Tamil, saudara-saudara Tamil ini tidak mau bayar pajak kepada Raja Kedah. Akibatnya saudagar-saudagar ini mengadu kepada rajanya, yaitu Raja Rajendra Kola I. Akibatnya itulah pada pertama kali tahun 1017 diperanginya Raja Kedah, tapi tak berhasil. Yang kedua kali secara sembunyi-sembunyi mereka datang lagi menyerang Kedah, sehingga ketika itu Raja Kedah kurang awas, sehingga tidak siap melawan Raja Kola. Akhirnya Kedah kalah. Rajanya lari menyelamatkan diri ke Kerajaan Melayu, ke kerajaan induknya, yaitu Kerajaan Melayu. Oke, Nek. Ya. Jadi pada penyerangan yang kedua ini, artinya Raja Kola mengatur strategi secara diam-diam. Artinya kerajaan Kedah diserang oleh armada Raja Kola tadi secara mendadak, sehingga kerajaan Kedah kalah. Dan kerajaan Kedah lari ke kerajaan induknya. Tepatnya kemana tuh, Nek, larinya? Tepatnya ke Kota Melayu, ke Sumatera Tengah. Kota Melayu itu terletak di tepi sungai Kampar. Jadi perahu-perahu tentara-tentara dari Raja Kola sampai ke Kota Melayu, menyerang Kota Melayu, ingin menangkap Maharaja Darmadewa II. Jadi Maharaja Darmadewa ini minta tolong kepada Raja Melayu. Akhirnya karena ditolong, maka Raja Melayu diserang pula. Istananya dibakar. Istana yang berpagar dengan ruyung dibakar. Tentaranya kalah. Maka Maharaja Darmadewa II lari. Yang Raja Kedah tadi? Iya. Kemana larinya? Lari ke Panai. Oke. Jadi Raja Kedah ini lari ke kerajaan induknya, tepatnya ke Kota Melayu. Di istana yang berpagar ruyung. Setelah itu Raja Kola menyerang istana tersebut dan membakarnya. Akhirnya yang Raja Kedah tadi lari lagi ke Panai. Oke, nih, lanjut, nih. Lari ke Panai. Pejabat-pejabat kerajaan Melayu ditangkap. Kebetulan anaknya yang bernama Diang lari pula. Lari dibawa pengawalnya, yaitu Datuk Maju Indo. Lari ke Minanga. Di Minanga terus berondok ke Benua Tinggi.
jarak Benua Tinggi Minanga kira-kira 20 km lah. Jadi dia berondok di situ. Dititipkan oleh Datuk Benjuindo kepada Datuk Mengkudu. Di situ dia berondok. Dan Raja Kola terus mengejar Raja Maharaja Darmadewa II sampai ke Panai. Jaraknya waktu dia mengejar tuh kira-kira 12 jam dari Kota Melayu ke Panai. Ya. Itu tersebut dia di prasasti yang dibuatnya, yaitu prasasti Majore. Diulang kembali ini. Prasasti yang dibuat oleh siapa nih? Raja Kola. Nama prasastinya? Tanjore. Ya. Prasasti Tanjore. Di situ disebutnya. Yang diserangnya bukan daerah yang datar. Yang diserangnya adalah daerah perbukitan. Berarti pusat kerajaan Melayu ketika itu di atas bukit, bukan di daerah datar. Dan jaraknya hanya 12 jam dari Kota Melayu ke Panai. Jadi setelah mereka kejar sampai di Panai, Kerajaan Panai pun diserang karena menolong Maharaja Darmadewa II atas perintah dari Raja Kerajaan Melayu. Akhirnya kalah pula lah Kerajaan Panai. Raja Panai terbunuh. Sedangkan Maharaja Mahendra II, Maharaja Darmadewa II itu lari ke tepi sungai. Di tepi sungai dia ditangkap di atas batu, dia ditikam oleh Raja Kola. Di situ dia wafat. Setelah yang Raja Kedah tadi. Oke nih. Setelah Raja Kedah tadi wafat, Raja Kola ini balik ke Kota Melayu. Ya. Nah, dalam perjalanan mereka bertemu lembah. Lembah itu sangat sama, serupa dengan daerahnya, yaitu di Kola. Maka disebutnya ini sama betul dengan kampung kita. Kampung ini rupanya banyak berdiam orang-orang yang bermakarau. Oleh karena orang-orang bermakarau yang banyak di situ, maka disebutlah daerah itu menjadi Rau. Ya. Jadi dari situlah disebut di katanya ini Rau sama dengan daerah kita. Jadi sampai dia kembali ke Kota Melayu, melaporlah pengawalnya bahwa ketika orang itu mengejar Raja Kola, Raja Kedah, larilah Dewi Diang ke Minanga. Jadi dicari-carilah Dewi Diang itu sampai ke Minanga. Ditanya di mana. Oke nih. Ya. Sampai di situ dulu. Ya. Dewi Diang ini lari ke Minanga. Ya. Minanga ini persisnya sekarang ini di mana? Pasaman lah Minanga itu. Tepatnya di Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman. Itulah Minanga. Ya, maksudnya di Jorong Curanting. Ya. Oke. Lanjut ya. Sedangkan Minanga itu wilayah sampai ke Lubuk Seraping sekarang. Daerahnya. Bandar Minanga itu dari Lubuk Layang sampai ke Lubuk Seraping. Tidak ada batas. Itu daerah Minanga. Oleh karena itulah Datuk Majuindo menitipkan Putih Diang di Benua Tinggi, di tempat Datuk
Makudum. Setelah itu ditanya-tanyalah kemana berondoknya siapa tadi, Putih Diang tadi. Akhirnya nggak ada yang memberitahu. Mereka kembalilah ke Kota Menanga, bertemu dengan Abang. Abang itu adalah Sabandar Kota Menanga. Oke. Jadi minat dia di istana Sabandar Kota Menanga. Sedangkan tentranya berkeliaran mencari-cari Putih Diang. Ya, yang tentara Raja Kola tadi ya. Mencari-cari Putih Diang. Ada sebagian sampai ke Kota Hulu, sampai ke Lubuk Skaping, tapi nggak sampai mereka kapan ke Benua Tinggi. Sampai situ. Oke. Ya. Pemirsa, untuk episode kita kali ini, untuk sementara itu dulu yang bisa kita sajikan. Selanjutnya kita tunggu episode berikutnya. Untuk mengakhiri acara kita pada siang hari ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih pada para pemirsa. Demikian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.